Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur Bapa untuk anugerah-Mu, kami sekali lagi dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar ya Tuhan, sungguh masuk ya Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum tinggal di asrama ya Bapak Ibu Saudara, saya dulu tuh tinggal dalam sebuah rumah yang mana dalamnya tuh terdapat bapak saya, mama saya, adik saya, dan termasuk saya. Dan di dalam rumah itu bisa dibilang kami saling menyayangi satu sama lain lah. Walaupun terkadang ada saling-saling berantemnya lah gitu. Mungkin entah karena kami nakal ataupun berbagai banyak hal lainnya. Tapi itu tidak membuat kami di rumah itu kurang rasa sayang satu sama lainnya. Karena kami keluarga yang sudah mengenal satu sama lain, yang kami di mana dalamnya kami juga saling menyayangi. Di rumah saya adalah orang yang mungkin bisa dibilang cukup manja ya dengan orang tua saya, karena saya tuh sangat dekat juga dengan orang tua saya. Dan udah kayak anak kecil gitu, kadang-kadang kalau udah manja gitu bisa peluk, bisa cium, bisa cubit-cubit gitu segala macamnya gitu, karena memang saya sayang dengan orang tua saya gitu. Hal itu memang dikarenakan karena memang saya senang juga dengan kehadiran orang tua saya di rumah saya. Saya juga sudah tinggal lama dan mengenal mereka, sehingga bahkan juga karena begitu sayangnya, saya memberikan nama panggilan kepada mereka sebagai bentuk kedekatan saya dengan mereka. Karena bagi saya mereka adalah orang yang baik dan penuh kasih. Akan tetapi memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa merasakan yang bisa saya rasakan juga dengan orang tua saya. Karena memang mama saya itu termasuk orang yang kalau bicara tuh suara nadanya itu tinggi sekali. Dan kadang-kadang mukanya tuh seringkali galak. Membuat orang yang datang ke rumah saya tuh bisa-bisa gentar lah, takut gitu, karena hawa yang dihadirkan mama saya tuh begitu menakutkan bagi mereka. Pernah satu kali juga ketika teman-teman saya datang ya berkunjung ke rumah saya, dan karena tidak melihat mama saya, oh ya udah gitu. Karena memang mama saya lagi pergi ke toko, mereka datang, mereka main-main gitu kan. Ada yang duduknya udah nggak sopan lagi, naik satu kaki di atas sofa gitu kan. Ada yang sambil ngerokok gitu kan. Ada yang sambil bawa pacarnya sayang-sayangan di sofa gitu sambil gandengan tangan gitu. Mereka pokoknya sebebas-bebasnya lah. Karena memang mama saya tidak berada di situ. Dan akhirnya mereka tuh berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan dan sebebas mungkin di rumah itu. Dengan ketiadaan mama saya, mereka merasa, wah luar biasa nih. Gak ada mama saya, tenang, bisa melakukan apa saja tanpa perlu takut nih gitu. Namun singkat ceritanya, di saat mereka lengah, datanglah mama saya yang dengan motor birunya tuh datang dari arah bukit. Mereka turun dengan motor birunya itu turun dengan helm merahnya yang menyala. Dia menduruni bukit, dan teman-teman saya di saat itu begitu panik karena mama saya datang gitu. Bahkan ada yang sampai yang duduk dia begitu kurang ajar gitu, istilahnya tidak sopan, langsung kasih duduk, turunkan kakinya, langsung tangan taruh di paha gitu. Ada yang langsung lepas rokoknya, langsung kasih mati. Ada yang gandengan langsung dorong, siapa lu, kayak nggak kenal gitu kan, udah kayak musuhan sementara gitu, biar tidak terlihat buruk di depan mama saya gitu. Namun itu terlambat, karena mama saya sudah melihat semuanya itu, dan pada akhirnya menegur mereka semua. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang saya lakukan hanya duduk tenang sambil tertawa sedikit. Karena memang saya mengenal mama saya gitu. Dan saya tahu juga saya melakukan hal yang benar. Dan tidak mungkin juga mama saya menghukum saya. Karena memang di saat itu, di kondisi itu memang saya melakukan hal yang benar. Yang tidak melanggar peraturan apapun di dalam rumah itu. Saya pun tidak gentar karena saya tahu
saya mengenal dia dan tetap tinggal dalam rumah itu dengan mengikuti ketetapannya. Sehingga saya tidak perlu khawatir akan dimarahi ataupun dihukum oleh mama saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu pula hal yang ingin disampaikan Rasul Yohanes ketika menyampaikan nasihatnya kepada para jemaat. Dalam hal ini Rasul Yohanes memerintahkan jemaat juga yang dia sebut sebagai anak-anaknya. Dalam hal ini dia menunjukkan dirinya sebagai seorang bapak yang sangat memerhatikan anak-anaknya tersebut. Dia mau jemaat agar tetap hidup benar. Dan sebagai bapa, dia juga memerintahkan para jemaat untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dalam hal ini ayat 28 menjelaskan bahwa hal itu dengan alasan supaya setiap jemaat akhirnya mempunyai keberanian saat kedatangannya yang kedua kali. Tapi kenapa ya jemaat perlu tinggal di dalam Kristus, apalagi disuruh tinggal supaya berani? Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di dalam perikop sebelumnya ternyata ada masalah yang terjadi di dalam jemaat. Kita melihat bahwa ternyata banyaknya muncul antikristus atau para penyesat ini di tengah-tengah jemaat. Dan masalahnya itu mereka menyebarkan begitu banyak ajaran sesat. Mereka menyangkal akan ketuhanan Kristus. Mereka menyangkal akan juga kemanusiaan Kristus. Dan mereka juga menyangkal akan inkarnasinya ke dalam dunia. Dan masalahnya juga itu bahwa banyak sekali jemaat yang juga terpengaruh. Dan bahkan keluar dari kehidupan di tengah-tengah jemaat. Mereka banyak meninggalkan pengajaran para rasul dan meninggalkan juga kehidupan di tengah para jemaat. Mereka tidak mau lagi bersekutu dengan saudara-saudara lainnya. Namun, dan juga beberapa orang dari mereka masih ada yang mencoba masuk dan berusaha menyesatkan mereka dengan berbagai pengajaran palsu yang mereka terima. Hal ini yang membuat Rasul Yohanes begitu concern dengan kehidupan jemaat. Oleh karena itu, Rasul Yohanes menulis surat ini kepada para jemaat dengan mengingatkan dalam ayat yang ke-18 bahwa hari Tuhan makin dekat, atau memang bahwa waktu akhir itu sudah tiba. Dengan kemunculan para antikristus ini, sehingga mereka perlu yang namanya berhati-hati. Mereka dinasihatkan untuk tetap tinggal dalam ajaran yang benar akan Kristus. Dan bahwa dalam ayat 27 juga mereka dikatakan bahwa mereka sudah diurapi dan telah menerima pengajaran yang benar dalam Kristus. Sehingga mereka tidak perlu lagi menerima pengajaran dari mereka. Bapak Ibu Saudara jangan salah artikan ya ayat ke-27 ini gitu. Untuk istilahnya tidak menerima ajaran lagi gitu. Jangan sampai kalau misal seorang hamba Tuhan datang ke Bapak Ibu Saudara terus Bapak Ibu bilang, aduh jangan ngomong ke saya ya. Karena saya sudah menerima pengajaran yang benar nih dari Kristus. Atau, aduh saya tidak mau dengar, tidak dengar gitu kan. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang dimaksud ialah bahwa setiap dari kita sudah memiliki pengajaran yang benar akan Injil. Dan bahwa pengajaran yang kita miliki ialah dari Kristus sendiri. Dan pengajarannya yang telah juga diajarkan terus menerus melalui para rasul dan juga hamba Tuhan. Sehingga kita sudah tahu kebenaran itu. Jadi ketika ada yang berusaha menyesatkan, maka kita tidak perlu lagi digoyahkan oleh mereka. Dan terpengaruh karena kita adalah yang telah diurapi dan memiliki pengajaran yang benar dalam Kristus. Jadi kalau ada yang bilang, wah Yesus bukan Tuhan. Mana ada itu inkarnasi itu bohong. Atau mungkin Yesus itu bukan Allah, dia tuh hanya seorang nabi. Maka tidak perlu kita terpengaruh sama sekali oleh ajaran itu. Karena kita sudah memiliki kebenaran dari Kristus yang benar. Sehingga ajaran-ajaran palsu yang datang bisa kita tolak dan pilah agar kita tidak terpengaruh oleh mereka. Begitupun hal yang sama memang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Bahwa tidak perlu lagi kita mendengarkan ajaran-ajaran palsu itu yang menyesatkan. Tetapi tetaplah tinggal di dalam kebenaran. Memang bahwa antikristus ini adalah tanda dari waktu akhir yang akan datang. Dan oleh karena itu setiap jemaat perlu mempersiapkan diri dalam waktu tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setelah mengetahui para antikristus ini, pengajaran yang benar dan salah, maka Rasul Yohanes menekankan kembali dengan memerintahkan para jemaat untuk tetap tinggal dalam ajaran yang benar. Karena waktu ini adalah waktu akhir dan kedatangan Tuhan hampir dekat. Di sini memang Rasul Yohanes tidak menjelaskan begitu detail kapan kedatangannya yang kedua kali, atau memang menjelaskan suasana yang mungkin sangat begitu dekat atau begitu jauh. Tapi memang di sini Rasul Yohanes berbicara akan di saat itu nanti, ketika setiap orang percaya akan berdiri dan mempertanggungjawabkan diri mereka di hadapan Tuhan.
Di saat itu pula Rasul Yohanes menekankan bahwa jemaat akan berani dan tidak perlu malu menghadap Kristus yang akan datang kedua kali. Tapi bukankah hari Tuhan itu menyeramkan ya? Mungkin ada yang berpikir demikian gitu kan. Bukan yang berpikir, wah bunyi sangkakala di mana-mana. Tuhan akan datang dengan pedang api. Seram. Dunia penuh kekacauan. Atau mungkin kita melihatnya dari film-film ya. Mungkin kayak tiba-tiba dunia terbelah jadi dua. Atau meteor datang gitu. Kempung langsung hancur semua dunia gitu. Dan berbagai banyak hal lainnya. Memang gambaran itu tuh memang begitu mengerikan dan menyeramkan. Dan memang juga hal penghakiman adalah hal yang mengerikan tentunya. Tapi kenapa ya Rasul Yohanes berkata yang tinggal dalam Kristus itu bisa berani? Apakah berani itu maksudnya angkat tonggak kaki ketika Tuhan datang gitu. Kayak bisanya bilang juga, udah datang lu gitu kan. Ya udah datang aja lu gitu kan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi keberanian yang kita punya ialah bahwa ketika kita tinggal dalam Dia, hidup dalam pengajarannya benar, maka kita tahu bahwa juga di dalam ayat 25 dijelaskan bahwa kita memiliki jaminan hidup kekal. Dan itu hanya kita miliki jika kita tinggal dalam Kristus saja. Ya artinya bahwa hidup kita berelasi dengannya, rindu mendengarkan pengajarannya benar, dan memiliki sikap hidup yang benar akan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa berpikir, oke, kalau gitu, saya perlu datang ke gereja. Perlu hanya mendengarkan firman Tuhan aja gitu kan. Ya kalau mendengar ya pasti saya akan selamat dong, gitu dong. Tidak perlu takut dong. Oh tidak seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Karena dalam ayat yang ke-29, kita melihat bahwa Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Kristus itu adalah benar. Sehingga setiap yang lahir darinya adalah benar dan berbuat kebenaran. Jadi tidak sekedar tahu saja akan kebenaran, tapi juga melakukannya. Ya sama juga ya kayak kita dengan orang tua kita gitu kan. Udah tahu yang benar, tapi kalau misalnya tidak melakukan itu pasti dihukum, pasti dipukul pantatnya atau segala macam gitu kan. Oleh karena itu memang demikian pula kita dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Bahwa setiap kebenaran yang kita telah terima, dalam hal ini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa setiap mereka yang telah diurapi dan menerima pengajaran yang benar, dan jelaskan juga dalam ayat 21 bahwa sebenarnya mereka ini sudah tahu yang benar, maka seharusnya itu hal itu dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setiap orang yang mengaku lahir daripadanya dan tinggal dalamnya, maka hal itu harus tercermin dari kehidupannya juga yang sesuai seperti Dia yang adalah benar. Dalam hal ini Rasul Yohanes menekankan akan nilai praktik, atau juga bagaimana spiritualitas mereka tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan cara hidup yang benar di hadapan Kristus. Maka jemaat yang tinggal dalam Kristus, maka tentunya hidupnya juga harus berbuat yang benar dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa berrelasi juga dengan Allah, memberikan pengajaran benar, hidup dalam kasih dengan sesama, dan berbagai banyak hal lainnya. Karena hal inilah yang juga membedakan kita dari para pengejar sesat itu. Dan bagaimana kita juga menunjukkan identitas kita yang benar di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, demikianlah orang-orang tinggal dalam Kristus adalah orang yang hidup dalam pengajaran yang benar, hidup berelasi dengannya, hidup yang selalu mencerminkan Kristus sendiri dan identitasnya. Kita pun adalah anak-anak Allah yang telah diurapi dalam Kristus dalam kebenarannya. Dan kita tahu bahwa kita layak menjadi anak-anak Allah atau menjadi anak Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus saja. Demikianlah sekarang kita yang hadir dan mengaku diri kita sebagai anaknya, kita pun perlu melihat diri kita kembali. Sebagaimana diri kita apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang kita lihat bahwa memang di zaman ini banyak sekali ya pengajar sesat yang begitu banyak yang menyesatkan orang, yang mulai berdatangan. Banyak juga mungkin kita lihat bahwa saudara-saudara seiman kita pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan imannya, dan menyangkal Yesus yang telah mereka terima dari mulanya. Tapi jangan takut sekali-kali, karena kita punya Tuhan yang benar. Dan bahwa pengajarannya itu bukan hal yang dusta. Dan oleh karena itu, kita percaya bahwa kita juga telah memiliki jaminan hidup kekal di dalam kedatangannya juga yang kedua kalinya. Sehingga kita tidak perlu takut akan mereka. Mari kita mempersiapkan diri kita, setiap diri kita,
Marilah kita terus tinggal dalam kebenarannya dan dalam pengajarannya. Mari juga kita hidup berelasi dengan Tuhan, yaitu dengan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam, sehingga kita setiap hari makin mengenalnya. Tapi juga dengan pengetahuan yang benar, hidup kita juga harus ditransformasikan atau dirubah juga sesuai dengan kebenaran yang telah kita terima darinya. Dengan bagaimana hidup kita itu harus berbuat benar dan berkenan di mata Tuhan, dengan hidup yang selalu bersandar padanya dan hidup dalam kasih juga terhadap saudara-saudara seiman yang lainnya. Marilah dalam mempersiapkan diri kita di waktu akhir ini, kita kembali menilik diri kita. Marilah kita kembali hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya, dan marilah kita hidup juga menunjukkan kebenaran yang mana kita hidup di dalamnya juga, supaya di saat kedatangannya kita dengan berani menghadap Dia dan tidak usah malu ketika bertemu dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur Bapa untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, firman ini kiranya menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan dalam kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan. Marilah kami ya Tuhan, setiap diri kami ya Tuhan, mempersiapkan diri kami masing-masing. Dan bagaimana hidup kami menilik hidup kami. Apakah sungguh kami hidup benar? Apakah sungguh hidup kami telah mencerminkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan? Ya Tuhan, tolong agar firman ini juga ya Tuhan, firman yang benar ini juga Tuhan merubah hidup kami, sehingga kami juga mencerminkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.